Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan dan juga di website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id, maupun yang menyaksikan secara langsung nih melalui Instagram Kementerian Kesehatan RI. Nah, Sobat Sehat dan Healthy semua, siapa di sini para orang tua yang udah membawa anaknya untuk imunisasi polio? Hayo. Yang udah bagus banget, yang belum segera diberikan imunisasi polio ke anaknya karena polio ini merupakan salah satu penyakit menular yang menyebabkan kelumpuhan permanen bahkan hingga kematian. Namun, tenang saja, penyakit ini sebenarnya bisa dicegah loh, healthies. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, sore ini kita akan bahas topik bikin lumpuh permanen. Ayo bawa anak imunisasi polio bersama narasumber yang sudah bersama kita di sore hari ini. Ada Dokter Kanya Ayu spesialis anak yang merupakan dokter spesialis anak dan juga yang kerap kita kenal dengan sebutan Mom Doc nih. Selamat sore. Halo sore, sorry jatuh. Aman, aman dok, aman. Gimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, oke. Aman ya dok kameranya? Aman. Oke, alhamdulillah semoga sobat sehat di rumah juga menyaksikan siaran sore hari ini dengan keadaannya sehat. Sebelum kita mulai, saya mau ingetin dulu ke sobat sehat yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 08213636 2018. Dokter, hari ini kita bahas polio nih yang sebentar Yes. lagi ada tambahan imunisasi yang perlu diberikan. Nah, untuk itu kayaknya kita perlu dulu nih bahas polio itu sebenarnya penyakit seperti apa Hmm, dan juga semengerikan apa kok harus ada tambahan imunisasi ini hmm, gitu. Mungkin betul banget Mas Jure. jelaskan. Betul Silahkan. banget pertanyaannya. Jadi polio itu adalah infeksi infeksi virus yang menyerang sistem saraf Oke. dan dia menyebabkan sampai dengan bisa menyebabkan kelumpuhan permanen, Wow. terutama pada tungkai bawah yang disebut dengan lumpuh layu akut, dan itu karena permanen maka akan terbawa terus seumur hidup. Hmm. Nah, bahkan itu kan sampai dengan ya, bahkan angka yang walaupun kecil bisa sampai dengan menyebabkan kematian karena meningitisnya. Jadi si virusnya itu menyerang sistem saraf kan, salah satunya bisa sampai ke sistem saraf pusat yaitu di otak yang menyebabkan meningitis. Jadi polio hanya dengan lumpuh enggak, karena bisa sampai menyebabkan kematian juga. Tapi yang tricky adalah justru rata-rata malah 90% itu malah tidak bergejala. Wow. Jadi, betul tidak bergejala atau sangat ringan bahkan sampai tidak dikenali. Jadi yang mengandung tubuhnya itu mengandung virus polio bisa saja dia tidak menunjukkan gejala apapun sampai dianya sendiri juga nggak sadar kalau dia itu mempunyai virus polio di dalam tubuhnya. Jadi berpotensi menularkan ke orang lain dengan sangat apa bukan ya agresif ya, maksudnya bukan ya karena dia nggak sadar jadinya ya udah dia nggak ngerasa bahwa dia mempunyai virus polio itu dan bisa menularkan, berpotensi menularkan kepada orang-orang lain. Itu karena yang sampai lumpuh tuh hanya 1% Mbak Yura. Oke. Sisanya itu justru yang seringnya tidak bergejala Oh. gitu. Dan ini dalam hitungan jam dari mulai dia terinfeksi sampai dengan bisa menyebabkan gejala itu, sampai dengan lumpuh layu akut sampai dengan kematian, itu bisa saja dalam hitungan jam. Jadi secepat itu gitu. Wah, ngeri juga ya, Dok. Betul, dan ini bisa menyerang usia berapapun Mbak Yura. Oh, Walaupun memang terutama anak-anak di bawah 5 tahun, khususnya yang imunisasi polionya tidak lengkap. waduh, itu tuh. Orang tua ya, PR orang tua berarti itu ya. Iya, PR orang tua dan PR kita bersama sebagai medis juga untuk mengingatkan, memberikan edukasi bahwa yuk kita vaksin polio yuk, dan PR pemerintah juga untuk menyediakan ketersediaan si vaksin polio itu sendiri. Jadi sebenarnya semua stakeholder, semua masyarakat, semua orang tuh terlibat nih dalam kesuksesan perlindungan terhadap polio ke masyarakat anak-anak Indonesia gitu.
Oh gitu, oke Sobat Sehat, kita dapat nih gambaran polio dan semengerikan apa sebenarnya polio itu kalau tidak dicegah. Nah tapi kalau Betul. gambaran kasusnya sendiri dok di Indonesia nih sebanyak apa kira-kira? Jadi sebenarnya tuh Indonesia itu kita tuh dari 2014 tuh udah dinyatakan bebas polio loh. Kita tuh sudah dapat sertifikat bebas polio sebenarnya. Mhm. Dan jadi gini, angka kasus kejadian polio itu nggak cuman di Indonesia. Worldwide tuh ada juga kasus polio dan kita semua negara di dunia ini sama-sama berusaha untuk menghilangkan polio, mengeradikasi polio dari muka bumi. Ya kan? Dan sampai dengan akhirnya Indonesia diakui, proven, terbukti tidak ada lagi kasus polio sejak tahun 2014. Oke. Tapi lalu tiba-tiba ada kasus. Hmm. Pertama kali itu kita kasus itu yang baru-baru ini ya. Pertama kali adalah di tahun 2002, tahun 2022, tahun 2023. Itu pertama kali muncul di Aceh, Jebret. Ada 3 kasus lumpuh di Oktober 2022. Terus ke Aceh Utara, Januari 2023. Habis itu di Biren. Biren itu Januari 2023. Jadi nyebar terus. Dan nih, makanya pada saat itu ada supin polio tuh di situ. Wah, ini dianggap karena gini, satu saja ditemukan kasus lumpuh layu akut, maka chance-nya ada 100 anak di sekitar si anak yang lumpuh layu ini yang juga terinfeksi polio tapi tidak sadar. Karena kan tadi kan lumpuh layu itu kan 90% polio kan tidak bergejala. Hmm. Jadi kalau sampai muncul satu yang menimbulkan gejala, berarti asumsinya ada 90% lain di sekitarnya yang tidak bergejala kan? Hmm. Dan berpotensi menularkan virus itu ke orang lain melalui kontaminasi lingkungan. Karena virusnya ini menyebarnya melalui fekal oral. Fekal tuh feses. Jadi misalnya ada anak yang terinfeksi polio, dia pup sembarangan, misalnya di kali, di sungai, di tanah, atau buang popok yang mengandung massa feses, yang ternyata di situ ada virus polio hidupnya, dibuang sembarangan gitu ya, tidak di tempat yang benar, atau BAB-nya tidak di MCK, tidak di jamban gitu, tidak masuk ke septic tank, itu resikonya dia bisa menularkan atau si virus polio tadi itu bisa menyebar kemana-mana dan menularkan ke orang lain. Orang lain masuklah ke tubuhnya dia, jadi melalui oral masuk berkembang biak di saluran cerna, nanti dari situ masuk ke saraf, sistem saraf, barulah dia ke tadi itu bisa ke lumpuh layu akut, ke tungkai bawah, bisa sampai ke otak menyebabkan meningitis kayak gitu-gitu. Nah, Hmm. terus karena di Aceh muncul kasus di 3 daerah tadi, dianggap situ ada potensi kantong infeksi kan, KLB, dibikinlah PIN di situ. Oke. Udah PIN, sukses tuh angka cakupannya tinggi. Tapi ternyata di tahun 2023 itu Januari 2023 muncul kasus polio juga di Purwakarta, Jawa Barat. Gitu. Satu yang kasus lumpuh anak usia 4 tahun, yang 7 tidak bergejala tapi karier. Dia mengandung tapi tidak ada gejalanya. Seperti yang tadi sesuai dengan teori, 90% malah tidak ada gejala apa-apa. Terus adalah supin polio kan di Jawa Barat tuh pada saat itu. Ternyata lalu ada lagi kasusnya di Jawa Tengah, di Klaten, Jawa Tengah. Yang ternyata setelah ditelusur, anak ini pulang dari Madura. Oh. Ditelusurlah di Madura. Ternyata ketemu di situ. Ada satu kasus lumpuh di Sampang, Madura. Kemudian ada 9 anak yang karier. Hmm. Terus di Pamekasan juga ternyata ada juga yang ada anak yang mengandung tinja positif polio tadi itu. Jadi artinya kan di sini di polio ke sini, di sini ke polio ke sini. Jadi dia menyebar terus gitu. Sampai dengan yang terakhir, yang terbaru adalah yang di Papua. Di Mimika, Papua Tengah itu 2024 ini. Itu 3 kasus lumpuh gitu. Hmm. Nah, kenapa sih bisa hal itu terjadi kok dari 2014 lalu tiba-tiba sekarang 2022, dari Itu 2022 lagi. lagi kita pandemi. Oh iya. Angka cakupan imunisasi secara umum sih sebenarnya memang menurun. Hmm. Tapi kan polio ini cukup liar ya. Maksudnya ya gitu susah kan karena penyebarannya kayak gampang karena kesannya anaknya sehat tapi ternyata dalamnya mengandung virus polio gitu. Hmm. Nah, angka cakupan imunisasi turun sehingga kekebalannya menurun. Oh.
Oke. Kekebalan menurun, akhirnya mudahlah mudah terinfeksi, akhirnya mudah menularkan ke Mhm. orang lain yang ternyata juga sama-sama tidak lengkap imunisasi polionya. Oh, Karena imunisasi lengkap polio itu harusnya 4 kali polio tetes dan 2 kali polio suntik. oke, ada 6 ya berarti total. Iya, betul. Dengan 4 kali polio tetes tuh waktu baru lahir, terus bersama DPT 1, 2, 3, dan 1,5 tahun ya, sama IPV polio suntik itu diberikan 2 kali juga. Biasanya bareng sama DPT 3 dan ada yang dulu kita pernah di usia setahun, tapi sekarang dimajuin di usia 9 bulan. Hmm. Program Kemenkesnya. Jadi dari pemerintah pun itu juga sudah mengantisipasi dan merubah program itu agar mencegah hal ini tidak kejadian gitu. Mhm, mhm. Nah, kalau rekomendasi IDAI kan kita memang dari awal rekomendasinya 3 kali IPV, tapi dari studi-studi yang ada 4 polio tetes dengan 2 IPV itu bisa kok mengcover gitu. Nah, Hmm. kita punya Yogyakarta tuh sebenarnya dia sudah polio suntik semuanya sejak zaman dulu 5 tahun terakhir kalau nggak salah ya. Dan itu angka cakupannya tinggi. Jadi begitu Klaten kemarin Jawa Tengah ada kantong polio tadi itu, kan dipin tuh Jawa Tengah, kecuali Jogja. Jogja nggak ikut dipin karena dia sudah dapat polio suntik 3 kali dari sejak 5 tahun terakhir. Jadi cakupannya bagus banget. Jadi proteksinya insya Allah bagus banget tuh di Jogja. Nah itu sebenarnya project leader tuh kalau cakep memang kita menuju ke sana gitu. Ternyata di perjalanannya dilalah karena ada pandemi cakupannya turun, anaknya tadi tubuhnya turun, jadi gampang Gampang. ketularan dan terjadilah kantong-kantong KLB tadi itu. Oh, seperti itu ceritanya ya. Jadi kenapa kok Iya, 2014 sudah bebas sekarang kok kembali lagi muncul lagi. dokter sehat. Jadi Benar. penting Dan nih ya. ternyata, iya, dan ternyata dari yang kasus-kasus tadi itu, yang kan WHO kita kasih laporan kan, WHO ikut terjun turun, ikut periksa, dan ada reportnya kok bisa cari kok di kasus KLB polio Indonesia WHO. Itu beliau di situ WHO di situsnya webnya WHO resmi dia cerita juga. Di situ juga terbukti bahwa yang di kasus di sini polionya ternyata nggak lengkap. Di kasus Oh, yang di sini yang kena itu ternyata polionya nggak lengkap, gitu-gitu loh. Itu dia oke. sebut di situ cakupannya berapa persen. Nah, itu ketahuan bahwa memang ya memang karena kekebalan tubuh si anak yang sakit memang tidak komplit dan angka cakupan lingkungannya juga rendah, jadi mudah sekali terjadi penularan. Nah, itu orang tua harus dicek nih imunisasi anaknya polio udah Betul, lengkap belum. betul. Gitu. Makanya sekarang pin polio rata deh se-Indonesia karena kan takutnya nyebar di kantong-kantong lain negara daerah-daerah lain di Indonesia. Ya udah rata semua warga negara Indonesia yang anak di bawah 8 tahun kurang 1 hari selama tidak ada kontraindikasi untuk divaksin pin polio, kerjakan pin polio biar semuanya rata tuh se-Indonesia Raya terproteksi, terlindungi. Jadi kita sama-sama melindungi anak Indonesia semuanya. Ah, setuju itu, betul banget. Nah, tapi dok, apabila tadi dikatakan bahwasanya untuk polio ini tuh nggak bergejala, banyak banget Ya, yang nggak menimbulkan kejadian lumpuh, tapi dia bisa menyebarkan. Tapi untuk yes. yang kasus dia sampai lumpuh, dok, apakah ada tanda-tanda ke arah sana yang mungkin bisa diwaspadai agar nggak sampai Nggak lumpuh bisa. gitu? Nggak bisa ya, nggak dok? bisa nggak bisa dicegah, maksudnya udah ketahuan nih gimana ya diobatin ini biar dia bisa jadi nggak jadi oke sakit tapi nggak sampai lumpuh, nggak bisa karena nggak ada obatnya. Oh, gitu. Oke. Makanya polio hanya bisa dicegah, makanya pin polio ini menjadi sangat penting karena polio itu nggak ada obatnya, nggak bisa disembuhkan begitu sudah sampai lumpuh layu dan seterusnya itu nggak bisa disembuhkan dan nggak bisa dicegah. Dia nggak bergejala aja biar jadi nggak bisa gitu ya, tergantung perjalanan si infeksinya dia mau jadi apa. Makanya pencegahan menjadi paling penting, yaitu dengan memberikan imunisasi komplit gitu. Oh, nggak bisa dicegah. Berarti ketika dia tadi yang belum lumpuh tapi dia bisa menyebarkan, itu bisa dia berada di tahap yang mana nanti kelumpuhan. Tiba-tiba, iya, karena kan Tiba-tiba. kita nggak tahu sebenarnya dia itu, jadi kita tuh masa inkubasi itu dari sejak masuk terkena sampai dengan menimbulkan gejala ataupun tidak menimbulkan gejala tapi anaknya sakit itu cuma butuh waktu 3 sampai 6 hari. Oke. Nah, 3 sampai 6 hari itu kita nggak tahu nih akan jadi apa. Setelah 6 hari, setelah 3 hari ke depan itu, apakah tidak bergejala tadi, atau sampai dengan tiba-tiba terus langsung lumpuh layu akut.
Hmm, atau bahkan sampai dengan meningitis dan menyebabkan kematian. Nah, itu kita nggak bisa, oh yang ini nih jadi pasti ini nih, yang ini pasti nggak bisa gitu gitu. Karena benar-benar tergantung si virulensi apa keganasan di virusnya akan menimbulkan penyakit yang dia akan jadi seperti apa gitu. Ya paling kan proteksi dari daya tahan tubuhnya dia gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa bilang, ya nggak bisa diprediksi gitu. Oh hmm, ini cuman sampai asimptomatis nih, yang ini sampai nah gitu-gitu tuh kita nggak bisa uh, prediksi memastikan, ya. Oh, memastikan ya secara secara pasti dia cuma bisa nggak bisa gitu. Jadi oh, benar-benar perjalanan alamiah dari si penyakitnya itu. oke. Dan apabila sudah masuk ke lumpuh layu sudah tidak bisa diobati lagi ya. Iya Waduh, betul bahaya banget gitu. nih sobat sehat. Jadi ngeri ya agaan. Jadi makanya tadi upaya pencegahan yang paling penting. Nah, kemudian dengan adanya kasus polio di Indonesia yang bertambah dan mungkin menyerang anak-anak generasi penerus bangsa yang nantinya Yes, digadang-gadang untuk Indonesia emas nih ya, Dok benar. ya. Terus gimana nih cara mencegahnya, Dok? Apakah imunisasi ini digalakkan di beberapa tempat saat ini atau bagaimana tambahannya? Ya, satu udah pasti imunisasi. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah cakupannya juga harus tinggi. Jadi Oke. cakupan imunisasinya harus tinggi agar herd immunity kekebalan lingkungannya terbentuk. Cakupan imunisasi tinggi itu agar herd immunity yang terbentuk itu dia harus di atas 90%. Kalau kalau saya to be confirm antara 90 sampai 95%. Setauku 95%. Jadi emang harus tinggi banget baru herd immunity-nya terbentuk. Oke. Kalau masih di bawah itu, bahkan yang sudah diimunisasi aja masih bisa berisiko kena gitu. Hmm. Karena kalau ternyata yang tidak diimunisasi tetap lebih banyak. Jadi kan Oke. herd immunity tidak terbentuk, ya kan? Jadi yang sudah diimunisasi tanda kutip akan kalah juga kekebalan tubuhnya kalau ternyata di sekitarnya dia banyak yang tidak diimunisasi dan virusnya nyerang dia semua gitu. Oke. Tapi kebalikannya kalau herd immunity-nya ada, yang tidak divaksinasi satu ini akan terlindungi oleh banyak anak-anak di sekitarnya yang terimunisasi. Iya betul. Jadi virusnya waktu mau masuk tuh, oh ini kebal, yaudah deh sebelahnya, kebal juga, yaudah deh sebelahnya, kebal juga. Ah nggak bisa ditembus nih, ya udahlah oke aku cari yang lain gitu. Tapi Hmm. begitu herd immunity-nya tidak terbentuk, yang tidak divaksin banyak, yang divaksin cuma satu, kena ini sakit, Oh, nularin. Ya, iya. oh kebal dulu deh, kena satu, oh aku kebal dulu deh. Jadi kan banyak yang resiko yang nularin dia. Jadi ya pasti akan resiko keok, keok tanda kutip kalah juga daya tahan tubuhnya, resiko terinfeksi juga, tertular juga jadi besar. Oh gitu, oke. Herd immunity-nya tuh harus kuat satu. Kedua, pola hidup bersih sehat. Jangan lupa sumber infeksinya kan dari fekal oral, dari pupuk, dari feses masuk ke mulut. Berarti pola hidup bersih sehatnya harus dijaga juga. Buang air besarnya harus yang benar. Di jamban, di MCK, cuci tangan setelah dari toilet. Pakai sabun dan air mengalir, cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir menjelang makan, menyiapkan makanan, masak, dan bermain dengan materi-material tanah atau tadi itu menghindari buang popok sembarangan atau BAB sembarangan di sungai kali yang mungkin anak-anak masih suka main air di kali tersebut gitu-gitu. Terus kemudian karena ini misalnya fekal materialnya juga bisa menyebar melalui tanah yang terkontaminasi dari feses yang ada virus polionya. Mungkin kalau misalnya kita jajan atau makan di luar yang ada tumbuhan yang langsung dari tanah yang mentah kayak lalap gitu-gitu ya. Coba dicuci dulu yang bersih. Eh, lebih baik sih matang ya sebenarnya ya, lebih baik matang. Tapi kan Indonesia ya kita masih suka ngelalap kan. Nah Mhm. itu coba di make sure dicuci yang bersih biar tidak ada sisa tanah, tidak ada virus-virus dan kuman-kuman lain yang menempel karena tidak hanya polio saja kan Mhm. yang ada di material tanah itu gitu. Jadi potensi yang lain juga tetap ada. Tapi sebaiknya matang pasti jauh lebih baik. Gitu. Tuh. Oke, jadi ada yang pertama imunisasi dan yang kedua PHBS nih ya, sobat sehat harus diperhatikan. Kemudian Pola nih, hidup mesti sehat. iya Betul. pola hidup bersih sehat. Kemudian dengar-dengar mau ada pin polio lagi nih, dokter. Itu kapan dilaksanakannya kalau boleh tahu? Agustus kan. Jadi kan kita pinpol yang sekarang itu kita dua putaran ya. Dua Oke, periode. Periode yang pertama adalah tanggal 23 sampai 29 hari ini terakhir. ayo yang belum.
Eh, Mama Healthies, Papa Healthies, anak-anak Healthies, ayo yang belum vaksin, udah jam 4. Semoga masih ada puskesmas, posyandu, rumah sakit lain yang masih buka, dikejar karena penting banget untuk melindungi anak-anak kita. Nanti putaran yang kedua tanggal 6 sampai 12 Agustus. 6 sampai 12 Agustus. Oke. Atau berjeda antara yang pertama dengan yang kedua 2 sampai 4 minggu. Misal, ternyata baru ngambil tanggal 29 Juli, ya kan? Kemarin misalnya ternyata ada batuk pilek ragu-ragu atau baru sempat nganter, hari ini baru ngambil nih tanggal 29 Juli. Maka putaran keduanya itu berjarak 2 sampai dengan 4 minggu. Jadi jangan ngambil di tanggal 6 Agustus. Karena kan Oke. baru 7 hari Ya. gitu. Oke, oke, oke. Jadi jarak 2 sampai dengan 4 minggu. Jadi di Oh, 12, nah gitu. oke. Itu di seluruh wilayah di Indonesia ya, Dok? Tunggu, ada beberapa daerah yang tidak dilakukan, khususnya adalah yang dulu Oh, sudah pernah. Jadi cuma 27 provinsi kalau nggak salah. oke, oke, Yang oke. dulu sudah pernah dilakukan supin polio itu nggak dapat lagi, kayak Aceh, Klaten. Oh iya. Jawa Barat, gitu, Jawa Tengah, Jawa Timur itu karena sudah pernah dilakukan supin polio dan pada saat itu laporan cakupannya juga Bagus. eh, bagus. Jadi harapannya dianggap sudah bisa terbentuk herd immunity itu di situ. Nah, Oh, cakupannya tinggi ya. gitu. Jadi dirasa mungkin tidak perlu diulang dulu untuk saat ini, tapi kita prioritaskan untuk daerah-daerah yang belum terlindungi dulu dari si 27 provinsi itu, termasuk si Papua yang baru aja kemarin kasusnya Ah, muncul. oke. Tuh. Nah, itu ya, Ibu. Daerah mana aja? Aku nggak hafal banyak soalnya, Nah, tapi aku cari udah di, ngelik iya. di Instagram. Nanti di ininya ada di Instagram Kemenkes ya, mungkin nanti bisa Nah, di ya boleh di Instagram. ya, di Instagram Kemenkes boleh dicari. Nah, dokter, tapi tadi berbicara mengenai jarak pemberian polio, ada yang bertanya dari Kak Mikaela underscore MMSA yang bertanya bahwasanya beliau nih panik anaknya sudah diimunisasi polio 5 hari lalu di daerah rumah. Dan hari ini anak saya dapat imunisasi polio lagi di sekolah. Apakah aman katanya? Gimana nih dok, 5 hari? Ya, kan di daerah rumah, maksudnya sama-sama si pin polionya ya, jalan dari ceritanya ya. Karena Iya. kan polio yang didapat sekarang ini berbeda dengan polio rutin yang diberikan. Hmm. Kalau yang sesuai jadwal polio rutin yang diberikan yang 4 kali plus 4 kali tetes itu dia mengandung virus polio tipe 1 sama tipe 3. Jadi virus polio itu ada 3 strain. Oke. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, yang ditetes yang saat ini beredar di jadwal imunisasi rutin yang sebelum ada KLB, pokoknya yang lama ini beredar adalah yang tipe 1 dan tipe 3. Jadi satu tetes itu isinya strain tipe 1 dan tipe 3. Nah, strain tipe 2 ini masuk ke dalam vaksin suntik. Hmm. Makanya kenapa sekian tahun terakhir mulai ada polio suntik kan, Ya. dari satu kali di bawah setahun, terus sekarang Kemenkes pun sudah, pemerintah juga sudah berubah jadi 2 kali dalam periode 1 tahun pertama. Nah, itu untuk mengcover si polio 2 yang sudah tidak ada lagi di polio tetes, tapi Oke. kita masukkan ke dalam polio suntik. Jadi polio suntik itu isinya komplit 3, 1, 2, dan 3-nya udah komplit. Nah, terus kalau misal, jadi yang sekarang dikasih di pin polio ini adalah yang kedua ini yang tadi nggak ada. Oh. Nah, kalau yang di rutin 1, 3, nah yang sekarang khusus yang di 2 ini. Jadi berbeda. Tapi kalau iya dok, dua-duanya pin polio, berarti dapat dua lagi. Kemarin baru dapat di rumah, sekarang dapat lagi di sekolah. Aman nggak? Insya Allah nggak apa-apa. Tidak ada yang namanya kelebihan dosis vaksin. Prinsip vaksinasi itu seperti itu. Jadi vaksinasi apapun tidak ada yang namanya kelebihan dosis vaksin. Hmm. Karena tentara tubuh itu, masya Allah hebat banget ya Allah, itu luar biasa. Jadi Tuhan kita itu udah menciptakan tentara tubuh kita itu sedemikian rupa, seolah-olah seperti kita naik pesawat. Kalau naik bus masih bisa berdiri ya, gelantungan di tengah. Kalau naik pesawat harus dapat kursi, harus duduk. Tentara tubuh kita juga gitu. Jadi pada saat kita diberikan vaksin, mau yang aktif maupun yang inaktif, itu dia akan menempati reseptor-reseptor si tentara tubuhnya itu. Dia kayak punya pasangan-pasangan dan punya reseptornya gitu loh. Jadi kayak ada kursi-kursinya, gampangannya gitulah ya. Nah, jumlah penumpangnya harus sama dengan jumlah kursinya. Oh, oke. Tanya nih, kenapa? Nah, itu juga menjawab kenapa harus ada booster. Misalnya pemberian pertama, oh yang keisi baru, misalnya 100 kursi, yang keisi baru
50 porsi nih, berarti masih ada sisa 50 yang belum keisi. Makanya mesti kita booster lagi. Nanti booster lagi, oh nambah 30 jadi 80. Nanti booster lagi ketiga, oh udah 99, atau 100 gitu-gitu. Nah, kalau dia sudah komplit pun, lengkap, full semuanya, kursi terduduki, lalu ada penumpang lain masuk, kan nggak bisa duduk lagi kan? Ya. Akan dibuang. Oh, oke. Gitu. Jadi tidak ada dari sejauh ini penelitian yang ada, data-data bukti medis dan seterusnya, dan teori yang ada, tidak ada yang namanya kelebihan dosis vaksin. Jadi Oke, itu, aman. iya karena misalnya nih Ya. kasarannya netesin, terus tutupnya lepas gitu saking semangatnya, terus keminum botol, glek, 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 gitu misalnya, itu juga nggak apa-apa. Oh, oke, oke, oke. Gitu. Aman ya, Jadi Mas. tidak aman, insya Allah. Jadi tidak ada yang namanya kelebihan dosis vaksin. Ada juga kasusnya gini, dok, anak saya itu belum lengkap vaksinnya, tapi saya lupa apa aja, bukunya hilang. Oke. Oke, ibu ingatnya sampai mana? Sampai campak lah dok, misalnya sekarang usianya 2 tahun gitu. Sampai campak saya ingat banget, tapi habis itu saya lupa udah apa belum gitu. Ya udah, kejar aja yang setelah itu, yang setelah campak. Ada cacat varicella, ada hepatitis A, ada PCV keempat, ada semuanya isi aja. Oke. Jadi nggak ada yang ternyata dia pernah dapat varicella dok, jadi kelebihan. Nggak apa-apa, nggak ada yang namanya kelebihan dosis lebih. Jadi tanda kutip lebih baik kelebihan daripada kekurangan gitu. Kalau Oh, iya. kelebihan kalau udah penuh tuh nggak akan mengganggu ya, akan dibuang aja, loss aja. Tapi kalau kekurangan kan jadinya nggak optimal Betul. porsi gitu. Oke, itu untuk Kak Mikaela dan semua ibu-ibu yang khawatir akan hal serupa ya sudah terjawab. Kemudian berarti tidak ada efek samping juga ya untuk polio ini sendiri, Dok? Insya Allah supple banget, minimal banget, Oke, aman banget. Apalagi cuma aman. tuh manis pun. Iya sih, nggak melibatkan tusuk-tusukan juga. Iya, pakai Oke. bikin anak dan seterusnya kan. Jadi insya Allah aman asal diberikan pada eh, pada orang yang ada beberapa kondisi yang Mhm. tidak bisa diberikan polio tetes yang hidup Oke. Apa saja? ya. Oke, itu ada 4 kondisi. Nomor satu adalah anak dengan HIV Oke. atau tinggal serumah dengan pasien HIV. Oke, nah ini anak ini tetap akan dapat polio, tapi polionya polio suntik, Oh, oke. Beda ya, Dok. bukan yang polio tetes. Tes. Terus yang kedua, anak yang sedang mendapat terapi yang menyebabkan daya tahan tubuhnya turun, Hmm. menjadi imunokompromis. Contoh, anak dengan kanker yang mendapat kemoterapi, Oke. anak dengan sindrom nefrotik ya, kelainan ginjal yang menyebabkan anak ini harus mendapat terapi steroid dosis tinggi jangka panjang, kayak gitu-gitu, yang Oke. dapat obat-obat tertentu yang menyebabkan daya tahan tubuhnya menjadi turun itu, atau tinggal serumah dengan orang yang mengalami hal tersebut. Nah, itu juga tidak dapat yang tetes tapi dapat yang suntik. Hmm. Tuh. Oke. Terus kemudian ketiga adalah bayi yang lahirnya dengan berat badan lahir rendah di bawah 2000. Kan ini kan bisa diberikan dari sejak 0 hari. Jadi lahir tes langsung ditetesin boleh sebenarnya. Boleh. Oh, oke. Pulang, siap pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan, stabil, pulang ditetesin langsung polio polio NOPV 2 ini boleh. Jadi dari 0 hari asal dengan syarat berat badannya lahirnya di atas 2 kilo. Hmm. Kalau di bawah 2 kilo ditunggu di atas itu atau sampai dengan usia 2 bulan, mana yang lebih dulu gitu. Tapi kalau klinis dengan klinis bagus, tapi kalau di atas 2 kilo langsung dapat boleh. Nah, terus yang keempat ditunda, bukan nggak boleh tapi ditunda pada anak yang sedang demam atau sedang diare. Nanti begitu dia sudah nggak demam, klinisnya bagus, dapat boleh. Begitu BAB-nya sudah padat, nggak diare, dapat boleh. Hmm, Gitu. oke. Berarti ketika mendapatkan imunisasi polio ini harus dengan keadaan yang fit ya, dokter ya. Yang Fit banget nggak juga, batuk pilek boleh kok. Oh, batuk pilek boleh ya? Pilek boleh, nggak demam, boleh. Oke, asalkan tidak demam itu. Iya, itu bagus, masih pecicilan, meler-meler doang, makan, minum, tidur, masih oke, masih begajulan gitu, kasih Oke. nggak apa-apa. Jadi batuk Oh, pilek tidak boleh. merupakan kontraindikasi untuk diberikan kecuali asal tidak demam dan klinisnya stabil. Hmm, Klinisnya oke. bagus, kasih aja. Oh, itu ya, ya Bunda semuanya healthy di rumah.
Tapi untuk persiapan sebelum pemberian imunisasi ini ada hal khusus yang harus diberikan nggak atau anaknya harus makan dulu atau gimana? Eh, iya, harus mandi kembang, Oh, enggak ya? agak ribet ya Enggak, dok ya. enggak. Tidak ada persiapan khusus. Tidak ada persiapan khusus. Cuman kan takutnya misalnya ngantri anaknya cranky lapar, ya udah makan makan aja. Cuman yang harus habis makan harus dijeda berapa, habis vaksin harus dijeda, enggak juga. Oh enggak, Karena aman. dia begitu dia kan cuma udah tes tek tek gitu kan, itu juga langsung nyerap kan ke mukosa-mukosa di lidah di ini ketelan lewat ludah dia masuk ke lidah udah oke. Nggak yang harus jumlah banyak gitu kan satu tetesnya isinya miliaran miliaran virus gitu. Jadi Virus. dia langsung nyerap tuh di mukosa-mukosa mulut, lidah gitu-gitu langsung berefek. Hmm. Langsung menimbulkan kekebalan. Nah, muntah juga gitu habis ditetesin muntah dok misalnya gitu ya kalau misalnya habis tes tes gitu ya mungkin perlu tapi kok tes tes masih masih ada nangis dulu masih anu ini anu itu nangisnya gara-gara muntahnya gara-gara nangis kan masih ada sempat yang ludah yang ketelan yang mengandung tadi virus polionya sempat keabsorb di pipi di mana itu insya Allah aman tidak perlu diulang. Oke, itu ya untuk healthy semua dan ayah bunda yang saat ini bingung mengenai polio, saya dapat nggak ya? Gitu tuh udah Hmm. syarat-syaratnya tadi sudah disampaikan, Iya. asalkan itu boleh dapat. Oh, sama ini, sedang dapat antibiotik pun boleh. Yang banyak Oh, tanya, dok anak saya lagi terapi TBC, boleh nggak? Boleh. Dok anak saya lagi terapi infeksi saluran kencing, dapat antibiotik, boleh nggak? Boleh. oke, oke, oke. Gitu. Anak saya lagi terapi nutrisi, berat badannya kurang, anaknya kurus, boleh nggak? Boleh. Oke, itu ya semua kondisi-kondisi yang boleh. Tapi apabila nih dok di suatu daerah ada anak yang memang menderita lumpuh layu, berarti kan ada 100 suspek nih di sekitarnya Ya, tadi dokter bilang. Perlu periksa dulu nggak sebelum imunisasi ini? itu konfirmasi ke petugas sekitar. Oh. Tolong, nanti pasti ada petugasnya. Kalau beliau pasti sudah punya data demografis dan seterusnya. Kalau memang misalnya ada, pasti akan beda nanti perlakuannya. Tapi Oh. ya tadi itu mengingat tadi yang di Aceh aja, begitu ada yang kasus aja satu area semuanya langsung divaksin kan. Jadi Mhm. nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya, aman dok ya. Oke. Iya, gitu. Jadi begitu ada yang ketahuan pun, ya pasti kita, maksudnya sekitarnya justru semakin harus dilindungi kan. Vaksin. Heeh. Ya yang kemarin di Aceh kan nggak satu satu daerah semua Ya. satu Aceh langsung semuanya dicek polio kan nggak juga gitu Oke. perlindungan lebih penting gitu Oke. tapi lapor kalau memang ada gitu ini kayaknya tetangga aku begini deh ya lapor sama petugas biar Lapor. dilakukan investigasi gitu. Oke, baik. Nah, dokter ini ternyata kita udah setengah jam ngobrol perkara Ah, polio. oh udah Iya, siap cepet banget ya siap. dok. Nggak kerasa, walaupun masih banyak sebenarnya yang pengen saya tanyakan, cuman kayaknya waktunya terbatas, jadi kita akan ngobrol lain kesempatan ya dokter. Sebelum Hmm. kita akhiri, mungkin bisa dikasih pesan sehat untuk sobat sehat di rumah terkait topik hari ini. Silakan. Nomor satu Indonesia sedang gawat karena ada KLB polio. Polio adalah infeksi virus yang sangat mudah menular dan begitu timbul salah satu komplikasinya yaitu lumpuh layu akut, maka akan bersifat permanen seumur hidup dan tidak bisa disembuhkan. Hmm. Bahkan sampai dengan bisa menyebabkan kematian. Begitu sudah terinfeksi polio yang tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dicegah. Makanya pencegahan menjadi sangat penting. Pencegahannya, ikutilah PIN polio Juli dan Agustus 2024 agar herd immunity-nya terbentuk, masyarakat atau anak-anak Indonesia semuanya kebal terhadap infeksi polio yang bisa menyebabkan generasi penerus kita menjadi generasi yang tidak adekuat gitu. Oke, itu tadi PIN, pesan sehat dari dokter Kanya, atau kita panggilnya Mom Dok ya. bukan PIN polio. Nah, PIN polio. Oke, terima kasih dokter untuk waktu informasinya dan informasinya hari ini. Luar biasa. Sama-sama Kak Yura. Luar biasa sekali hari ini bisa sharing sama dokter Kanya ya. Mohon maaf nih sobat saya apabila pertanyaannya nggak semua terjawab ya. Nanti mungkin bisa langsung ke Instagram dokter ya untuk tanya-tanya langsung terkait polio dan juga PIN polio ini. Dan mungkin yang baru bergabung nanti bisa diputar lagi siaran kita di Instagram Kementerian Kesehatan. Sekali lagi terima kasih dokter. Terima kasih juga untuk sobat sehat yang sudah Sama-sama. antusias sore hari ini.
Kita jumpa lagi di siaran-siaran berikutnya. Mungkin itu saja, saya Yure dan Dokter Kanya pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Sampai jumpa. sehat.